Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, singgah sebentar di kampung Batak. Dari bunyi sambutan salam, macamnya belum dapat kue kotak. Apa kabar semua jamaah, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Tidak, katanya Pak Ahmad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Yang sakit-sakit balik sehat. Yang dililit utang lepas dari utang piutang. Yang belum jumpa jodoh dapat jodoh. Makin kuat, amin. Amin ya Rabbal. Kalau ada tablik akbar malam ramai itu biasa, tenang, sejuk. Tapi di Tandun ini siang panas terik, jam tidur bisa orang ramai. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Semua yang hadir siang ini tetesan peluh keringat, air mata, langkah kaki, ayunan tangan, semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Begitulah Allah memuliakan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Batang bukan sembarang batang. Batangnya berisi si batang kayu yang keras. Pak Ahmad datang bukan sembarang datang. Dia datang membawa paket beras. Aku tak tahu, tebak-tebak aja apa isi paket itu. Padahal yang dapat itu cuma beberapa orang. Tapi yang hadir ini, apakah semua yang hadir ini dapat paket? Ini menunjukkan bahwa mereka datang ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Kita sekarang sedang berbahagia karena sudah pindah tahun 1444 Hijrah. Apa beda sebelum Nabi hijrah dengan sesudah hijrah? Sebelum hijrah Nabi sholatnya sendiri, tidak bisa sholat ramai-ramai, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dicekik orang kafir musyrik. Tapi setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi membangun masjid, Nabi sholat berjamaah, menjadi imam. Jadi kalau ada orang Tandun yang tak pernah ke masjid, jangan kita marah, karena dia takut dicekik Abu Jahal. Kalau ada orang Tandun tak pernah ke masjid, berarti dia belum hijrah. Sekarang sudah hijrah, tanggal 12 1444 Hijrah, 12 Muharram. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat, amin. Yang sudah sholat tapi di rumah, pindah sholatnya ke masjid, amin. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Di Tandun ini luar biasa. Sedangkan di tanah lapang panas terik, tak ada tempat duduk pun mereka ramai. Kenapa tidak dibuat di masjid? Karena kalau dibuat di masjid, meletuplah masjid manusia sebanyak ini. Maka dikumpulkan di lapangan sepak bola. Bapak ibu yang kepanasan berkunang-kunang, jangan khawatir, 2 ambulan sudah siap. Itulah hebatnya kalau Pak Ahmad membawa pengajian, semuanya siap. Yang haus-haus tenang, sebentar lagi mobil pemadam kebakaran sampai. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 8 yang mengurus dunia sampai akhirat, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta Ibu Hajah Magdalisni Ahmad. Sama-sama kita hormati pembina Pondok Pesantren Darul Ulum beserta para alim ulama, tuan-tuan khalifah mursyid dan mursyidin, datuk bendaro beserta datuk-datuk yang hadir tak dapat saya sebut satu persatu.
Bapak Kades Tandun beserta bapak-bapak Kades yang tak dapat disebut satu persatu, karena kalau disebut satu persatu sampai maghrib baru selesai. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada 5 perbedaan sebelum hijrah dengan sesudah hijrah. Apa yang pertama? Sebelum hijrah sholatnya sendirian. Sebelum hijrah sholatnya sembunyi-sembunyi. Sebelum hijrah tidak berani beramai-ramai. Setelah hijrah sholatnya berjamaah. Setelah hijrah Nabi menjadi imam. Setelah hijrah mereka berkumpul di Masjid Nabawi. Nabi dengan gagah perkasanya bukan hanya sekedar sholat, tapi selesai sholat dia absen satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa sebelum hijrah tidak bisa dilakukan itu di kota Makkah? Karena Nabi tidak punya kekuasaan. Tapi bukan berarti Nabi itu lemah, Nabi itu hebat, Nabi itu kuat. Allah cuma ingin mengatakan kepada kita, rebut kekuasaan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi apapun. Tapi itu hanya sekedar jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah. 12 kabupaten kota di Riau, satu-satunya kabupaten yang bisa membangun masjid terbesar, terhebat, juara 1 lomba masjid se-Indonesia tahun 2015. Juara 1 itu adalah Kabupaten Rokan Hulu dengan Masjid Islamic Center di Pasir Pangarayan. Ustadz Somad meletakkan batu pertama pembangunan masjid, sampai sekarang tak selesai-selesai. Maka sejak itu kalau saya diminta meletakkan batu pertama, mohon maaf saya trauma Pak. Banyak masjid yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Ustadz Somad diajak ceramah penggalangan dana. Judul lagunya Ya Dana Ya Dana. Dana tak juga turun. Tapi Bapak Dr. Haji Ahmad MSI tanpa ceramah, tanpa tausiah, langsung dengan tanda tangan Bupati Rokan Hulu 10 tahun selesai masjid dengan menara 99. Apa kata almarhum Pak Ucok Parlaungan Siregar? Ustadz Somad, menara kebanggaan kami di Rokan Hulu. Kalau Ustadz naik ke atas memandang ke Pekanbaru, nampak rumah Ustadz di Pekanbaru. Begitu saya naik ke atas, saya pun menengok, saya tengok pucuk-pucuk sawit. Kata Pak Ucok, bisa menengoknya dengan mata hati Pak Ustaz. Naik lift ke atas, tidak pakai tangga. Mudah-mudahan ke depan 12 kabupaten kota, dari mulai Indragiri Hilir Tembilahan sampai Bagan Siapi-api, bisa dibangun 12 Islamic Center macam Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Allahu Akbar. Apakah bisa 12 kabupaten kota di Riau membangun kalau Pak Ahmad cuma jadi Bupati Rokan Hulu? Apakah bisa dibangun Islamic Center besar kalau Pak Ahmad cuma jadi anggota DPR RI Komisi 8? Bisa terwujud macam Islamic Center Pasir Pangarayan, dari mulai Tembilahan sampai ujung Batu, sampai Bagan Batu. Bisa masyarakat Riau menikmati seperti itu. Syaratnya Pak Ahmad mesti jadi, bukan kata aku Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah hebatnya kekuasaan kalau dipegang oleh orang yang tepat. Dengan kekuasaan bisa bangun masjid, betul. Dengan kekuasaan bisa menolong fakir miskin, betul. Dengan kekuasaan bisa menghidupkan Badan Amil Zakat Nasional, betul. Dengan kekuasaan seluruh PNS, ASN bisa diajak iktikaf setiap malam Jumat di Pasir Pangarayan. Dengan kekuasaan PNS, ASN terjaga sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Dengan kekuasaan musabaqah tilawatil Quran, pentasnya tak dibuka-buka, jadi stadion. Di mana-mana MTQ, bahkan ada kabupaten yang tak bisa mengutus karena tak ada anggaran APBD. Di mana-mana MTQ, beberapa bupati wali kota menolak tak bisa MTQ. Kenapa? Karena yang paling mahal adalah pentas. Tapi di Rokan Hulu, pentas yang dulu tahun berapa gitu tuh Pak Ahmad? 2013
sampai hari ini anak cucu orang Rokan Hulu menikmati pentas musabaqah tilawatil Quran. Abdul Somad dewan jurinya waktu itu. Sampai hari ini Masjid Islamic Center tetap tegak berdiri. Itulah hebatnya kekuasaan. Anak-anak kita yang hadir hari ini SMP SMA, ke depan mereka yang akan menjadi pejabat, menjadi orang hebat, menjadi orang berpendidikan yang mampu memegang tampuk pemimpinan di Riau insyaallah. Allahu Akbar. Ini poin yang pertama. Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa begitu? Biar supaya yang kepanasan tahu dia, oh sebentar lagi selesai. Karena kalau tidak begitu nanti jantungnya berdegap berdetuk, takutnya naik asam urat, jantung koroner, meninggal di tengah jalan. Tapi jangan takut, kalau tak mati kata Allah maka tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi saya kepanasan, begitu saya bersolawat terasa sejuk datang. Saya tengok ke kiri, rupanya kipas angin kencang. Kalau susah hati banyak-banyak bersolawat. Ibu-ibu yang sedang hamil, badannya berkeringat kepanasan, hormon tubuhnya tak stabil, penciumannya tajam, mau muntah-muntah aja menengok lakinya macam bangkai. Maka banyak-banyak bersolawat. Ibu-ibu yang jantungnya tak tenang, asam uratnya naik, diabetes meletusnya, gulanya naik, detak jantungnya tak normal, maka banyak-banyak bersolawat. Itu menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ibu-ibu yang hamil tua 9 bulan takut anaknya cacat, na'udzubillah, untuk menenangkan hati bersolawat. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di Tandun ini semuanya bersolawat. Itulah maka anaknya tenang-tenang mendengar ceramah walaupun panas terik. Betul? Kadang di tempat lain kita ceramah dalam masjid, anak tuh melompat-lompat, habis tirai masjid ditarik-tarik semua. Saya yakin ini waktu hamil apa kata emaknya, bukan solawat. Keluar anak. Begitulah hebatnya solawat, masya Allah, tabarakallah. Beda yang pertama, sebelum hijrah tak bisa sholat di Masjidil Haram. Setelah hijrah maka sholat di Masjid Nabawi. Panjang umur, sehat badan, tahun 2023 kita bisa umroh bersama ke Makkah. Ongkos tanggung masing-masing. Apa beda yang kedua? Yang kedua, ketika berada di Makkah belum hijrah, orang berkelahi, cakar-cakaran. Itulah yang dibacakan oleh qori kita tadi. Qori Provinsi Riau, asli putra daerah dari Tandun. Betul? Tandun apa Kabun? Dari Tandun. Kadang saya mengaji di suatu daerah, pengajian qorinya mantap. Begitu dikatakan inilah qori kita tadi, langsung panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan dari kampung kita. Dari mana Pak? Pemain naturalisasi. Ini asli putra Tandun. Betul? Mereka adalah para ahlul Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Ustadz Somad, sekarang yang mau mendaftar di Islamic Center 350 anak. Doakan anak saya bisa diterima di sekolah Tahfiz Islamic Center Pasir Pangarayan Pak Ustadz. Jamaah melapor, menelpon ke saya, katanya yang antri mau masuk ke Islamic Center 350 orang, tidak tertampung, kelasnya kurang, asramanya kurang. Artinya setiap kabupaten kota mesti punya pesantren tahfiz Quran macam yang ada di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Allahu Akbar. Kalau satu kabupaten punya sekolah
bisa menerima 350, 10 kabupaten kota, 3.500 anak Riau terjaga dari buta huruf, terjaga daripada tak bisa baca Quran, terjaga daripada kejahatan seksual, terjaga daripada virus HIV/AIDS. Kenapa? Karena di pesantren dia dari mulai bangun tidur sampai masuk kelas, sampai ke dapur, sampai ke kamar mandi, sampai tidur lagi dijaga oleh para guru-guru kita. Tapi apa mau dikata, pondok pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, gara-gara kurang dana, kurang bantuan. Tapi para buya-buya kita tetap bisa mandiri. Bayangkan kalau APBD, kalau zakat, kalau Basnas diarahkan dananya ke pesantren. Tapi apalah daya, ini tidak selesai dengan tausiah, ini tak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan khutbah. Ini hanya selesai dengan segenggam kekuasaan di ujung jari. Betul apa betul? Yang saya sampaikan ini fakta apa fiksi? Yang saya ceramahkan ini hak apa hoax? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya tidak ada niat lain kecuali yang ingin menyampaikan kebenaran antara sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Sebelum hijrah orang berkelahi, sebelum hijrah orang cakar-cakaran. Mari kita membacakan ayat. Wadhkurullah adhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Iz kuntum a'daan. Dulu kamu berkelahi antara suku Aus dengan suku Kharaj, berkelahi antara orang Makkah dengan orang Madinah, berantem. Tapi begitu Islam datang, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu menjadi bersaudara. Kita memang orang Melayu, bumi lancang kuning, tapi di Tandun ada orang Batak, di Tandun ada orang Sunda, di Tandun ada orang Mandailing, di Tandun ada orang Jawa, di Tandun ada orang Sunda, dan semuanya bersama bersaudara. Betul? Pripun kabare ape? Oh, ada orang Jawa. Biado ala kita sasudena. Ada. Kumaha atuh damang? Ada, semuanya menjawab itu juga. Berbeda suku dan bahasa, tapi dia diikat dengan satu ikatan. Kalau dia seagama, ikatannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau dia bukan seagama, tidak seakidah dengan kita, kita tetap diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sekarang banyak adu domba, caci maki, sumpah serapah. Mesti cerdas bermedsos. Jangan mau diadu domba, jangan mau dirusak persatuan kita. Siap jaga persatuan. Masyarakat Tandun siap. Masyarakat Tandun terbukti bisa menjaga persatuan. Mana contohnya? Acara tablik akbar siang ini terwujud karena persatuan yang luar biasa. Betul? Bapak Kades Tandun dihadiri Bapak Kades-Kades yang lain. Datuk Bendaro ada datuk-datuk yang lain. Buya pimpinan pondok pesantren Darul Ulum hadir juga buya-buya yang lain. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada busuk hati. Semuanya bersaudara karena Allah, semuanya bersaudara karena Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini semua bersaudara di Tandun, bersaudara di Riau, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Saya posting di Instagram foto saya dengan sahabat saya. Saya buat di situ bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Ada pula yang komen di bawah, yakin betul masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu bukan Abdul Somad, bodoh. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapapun orangnya, kalau dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yang bicara itu Nabi. Percaya sama Nabi? Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mabuk? Dia tetap masuk surga, cuman dia obok-obok dulu di neraka.
Makanya kita minta kepada Allah jangan sampai masuk neraka 7 kali pagi, 7 kali sore. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Sekarang sudah jam 3.15. Kita lihat waktu sholat asar Riau. Zaman sekarang mudah bertanya. Zaman dulu bertanya kita sama orang yang ditanya pun tak tahu jalan. Zaman sekarang tinggal kita tanya kawan kita. www.google.com. Waktu sholat Riau, sholat asar jam 15.40, jam 3.40 menit. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang sholat menghidupkan masjid. Tapi nanti kalau Ustaz Abdul Somad tiba-tiba pulang tidak mampir ke masjid, jangan muncul isu fitnah. Ternyata Ustaz Somad itu ceramah aja menyuruh orang ke masjid, dia tak sholat ke masjid. Aku sudah jamak takdim guys. Itulah hebatnya Islam. Kalau jaraknya lebih kosor sholat. Jarak kosor sholat itu berapa Pak Ustadz? 89 km. Kalau payah ingat 89, ingat aja Wali Songo 99. 9 wali 90 km. Siji loro telu papat 5 6 7 Wali Songo. Jadi kalau sudah lewat 89 km, bulatkan 90 km, sholat asar bisa ditarik ke zuhur, sholat zuhur bisa ditarik ke asar. Kalau zuhurnya ditarik ke asar namanya jamak takhir, kalau asarnya ditarik ke zuhur namanya jamak takdim. Yang 2 rakaat bisa jadi 4 rakaat, bisa jadi 2 rakaat, asar jadi 2, isya jadi 2, zuhur jadi 2. Tapi maghrib tidak jadi 1,5 Beb. Niatnya Pak Ustadz, usolli fardul asri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil zuhri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah ujung pangkal hilang. Saya tidak mau mempersulit jamaah. Aku sholat asar 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan zuhur. Jadi imam atau jadi makmum atau mengikut imam, Allahu Akbar sah. Walaupun tak hafal usollinya. Jangan kelahi gara-gara usolli, jangan kelahi gara-gara doa. Yang satu doanya panjang, yang satu doanya pendek. Masih syukur mau berdoa. Ini kadang banyak makmum pun mengejek imam. Kau kenapa tak mau berdoa sama imam? Doa imam lain sama doaku Pak Ustadz. Dia minta hujan, aku tak mau. Dia nanam sawit, aku tanam gotah. Yang diminta itu kan rahmatnya. Ustaz Somad kalau selesai sholat, apakah Ustaz berdoa pakai suara jahar? Saya kalau selesai sholat zikir saya jahar. Tujuan Ustaz Somad zikirnya jahar supaya anak-anak ada di belakang, ada orang yang baru tobat, ada makmum yang belum pernah ke masjid, supaya dia tahu bunyi bacaan zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekarang banyak orang berzikir tak jelas apa kata dia. Macam baru dapat pisang goreng panas. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat goreng panas? Tadi kebetulan kami habis makan di Kabun. Tiba-tiba datang goreng panas dari dapur. Kata Pak Ahmad, ini kiriman dari ibu Pak Ustaz. Masya Allah, so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berkelahi dalam masjid gara-gara ibadah. Nanti kalau antara yang usoli tak berusoli berkelahi, antara yang berkunut tak berkunut berkelahi, antara yang bismillah jahar bismillah sir berkelahi, antara yang zikir jahar dengan zikir sir berkelahi, antara yang berdoa dengan tak berdoa berkelahi, antara yang khutbah 1 dengan khutbah 2 berkelahi. Kalau orang dalam masjid berkelahi, yang ketawa yang tak ke masjid. Betul. Antara jilbab panjang dengan jilbab pendek jangan kelahi. Kalau yang jilbab panjang dengan jilbab pendek berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Antara yang pakai jubah dengan pakai kain jangan berkelahi. Kalau yang pakai jubah berkelahi, nanti yang ketawa orang gila yang tak berbaju. Selama dia ahlu sunnah wal jamaah.
Alhamdulillah hari ini kita menyatukan umat tidak dalam bingkai apapun, tapi dalam bingkai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enaknya bersolawat ramai-ramai, kalau tak hafal tak ketahuan. Tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa oleh-oleh buah tangan. Sudah lama Ustaz berceramah, baru inilah dihadiri layangan. Banyak betul layang-layangan. Hebat orang Tandun ini, bisa pula dengan ceramah sambil main layang-layang. Anak-anak kita yang lari-lari, anak-anak kita yang lompat-lompat, anak kita yang sambil main layang-layang, dibiarkan saja. Ini cara kita membiasakan anak datang pengajian mengenal ustadz, alim, ulama, khalifah, mursyid, mursyidin. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Apa yang dibaca Ustaz Somad tadi itu? Barzanji. Kenapa tuh Ustaz teruskan? Kenapa berhenti Ustaz? Terbayang pulut kuning ayam panggang telur ayam merah. Saya tak pernah belajar Barzanji itu ke guru duduk, tak pernah. Kenapa Ustaz ingat? Karena dulu asal emak pergi Barzanji marhaban mengayun anak orang lahir menikah walimah pasti ikut. Kenapa? Mencari pulut kuning. Jadi anak-anak nih bawa aja pengajian, ibu-ibu membawa anak pengajian, lupa pula membawa kipas dari rumah. Disediakan kotak-kotak. Hebat panitia nih. Tadi saya tengok banyak ibu-ibu bawa kotak. Saya sangka pengumpulan dana. Tiba-tiba kotak itu dikoyak. Rupanya untuk kipas. Pembagian kipas. Memang hebat Tandun. Kreatif luar biasa. Tapi tolong nanti sebelum balik sampah-sampahnya kumpulkan. Masukkan ke kresek. Dibakar. Jangan sampai selesai tabligh akbar kotor berserak-serak kardus sampah. Lalu kemudian ditanya orang, apalah hasil dari ceramah Abdul Somad dengan Pak Ahmad tadi? Itu sampah bertimbun lapangan kotor. Itu gara-gara memang Ustadz Somad, Ustadz tak jelas. Aku juga yang konon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa beda sebelum hijrah dengan setelah hijrah? Sebelum hijrah perempuan disepelekan, perempuan dihina, perempuan tidak punya harkat martabat dan kehormatan, perempuan direndahkan. Tapi setelah hijrah perempuan dimuliakan. Bahkan ada satu majelis khusus untuk perempuan. Kami ini perempuan ya Rasulullah, malu kalau kami ikut pengajian laki-laki. Ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang mau kami tanyakan. Mereka bertanya melalui seorang perempuan yang luar biasa, namanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di Tandun perempuan dihormati, laki-laki cuma 2 tenda, perempuan dibuatkan 1, 2, 3, 4 tenda untuk perempuan. Allahu Akbar. Di tempat laki-laki, di tempat perempuan, perempuan semua tak ada laki-laki, tapi di tempat laki-laki ada perempuan. Memang berapa
Berapa baiknya orang-orang tandun ini kepada perempuan. Perempuan adalah anak kita, perempuan adalah adik perempuan kita, perempuan adalah istri kita, perempuan adalah emak kita. Jangan hina perempuan karena perempuan ibumu, jangan lecehkan perempuan karena perempuan anak perempuanmu. Datang seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad," orang Arab Badui, tak ada sopan santunnya. "Saya belum pernah lagi dipanggil orang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad." Disebutkan Al-Mukarram, Al-Ustad, Datuk, dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu perempuan dihinakan, direndahkan, disepelekan. Maka setelah hijrah perempuan dimuliakan. Mana ala salasa banatin, siapa punya 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka dia masuk surga Jannatul Firdaus. Ibu-ibu yang punya anak 3 orang perempuan angkat tangan. Tambah satu lagi. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, dimasukkannya ke pesantren, dipakaikannya baju panjang, dipakaikannya baju kurung, disiapkannya jilbab yang bagus. Jangan biarkan anak perempuan kita jalan dengan laki-laki yang tak mahram. Ini hari libur, hari Ahad, datang anak lajang mau membonceng. "Pak, saya bawa anaknya ya." Kata Ustaz Somad, kalau hormat kepada anak perempuan, jangan biarkan dia dibonceng. Apalagi banyak pokok gotah, karet, dan sawit, nanti masuk angin gembung. Padahal acara akad nikah yang paling resmi, berikut ini mari kita dengarkan acara tausiah pernikahan. Yang akan bertindak sebagai saksi pada pernikahan ini adalah Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Begitu bangganya kami diundang, yang mestinya hari yang paling sakral, paling mulia, tapi justru disitulah seorang bapak marah-marah kepada calon menantunya. "Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, jangan datang lagi ke rumah ini, mau bijak batang leher." Kenapa? Karena ada MBA, bukan Master Business Administration. MBA, Married by Accident. Rupanya kalau habis makan pisang di tandun ini lancar bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga anak perempuan kita. Ad-dunya mata', dunia ini kenikmatan, dunia ini keindahan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Yang paling indah di antara semua kenikmatan bukan mobil, bukan rumah. Yang paling indah di antara kesemua kenikmatan adalah al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah, bukan somat. Jamaah ini udah kepanasan asal somat. Ustaz Somad ini cerita perempuan sholihah, perempuan sholihah, perempuan sholihah. Saking inginnya punya anak perempuan. Anak saya yang pertama Mizian Hazik Abdillah, laki-laki. Nomor 2 Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki. Anak Pak Ahmad pun juga laki-laki. Kami yang punya anak laki-laki ini ingin betul lah punya anak perempuan. Sampai-sampai sudah saya siapkan nama perempuan. Nanti kalau anakku ini lahir, ku kasih namanya Miziana. Bahasa Maroko artinya bagus. Tanya dokter, gimana Bu dokter? Sesuai hasil USG, insya Allah anaknya perempuan. Mantap. Panggilannya siapa? Miziana. Begitu lahir, laki-laki. Baru saya tahu, rupanya dokter itu tak 100% tahu betul. Kemarin katanya di USG perempuan. Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, tak penting. Yang penting dia soleh. Somat juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang kalau ditanya anaknya berapa Pak? Anak saya 5, tapi perempuan semua. Mengapa malu punya anak perempuan? Kita bukan musyrik jahiliyah. Zaman dulu mereka kalau dikasih tahu anaknya perempuan, wajahnya menghitam malu. Dia gali tanah, dia kubur hidup-hidup. Itulah makna ayat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak yang dikubur hidup-hidup akan ditanya di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kau dikubur bapakmu hidup-hidup? Karena ayahnya malu punya anak perempuan. Sebelum hijrah mereka malu punya anak perempuan. Sekarang ditandun, Bapak Ibu bangga tak punya anak perempuan?
Bahkan sebagian orang syukur, Pak Ustadz anak saya perempuan semua cepat nikah dan maharnya pasang tinggi-tinggi. Jangan sampai makan di daun sudah dikasih piring yang bagus. Ini banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Dipinang anaknya baik-baik tak mau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau berhasrat ingin hubungan kita ini lebih dekat lagi, bukan hanya sekedar tetangga satu kota tandun, tapi saya ingin menjadi menantu Pak Adi. Wih. Tak lepel. Padahal inilah orang yang baik. Jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki karena mobilnya boleh jadi mobilnya kredit. Jangan kau nikahkan dengan anak laki-laki karena rupanya hari ini ganteng, besok dia top, tua ompong peot. Tapi kau nikahkanlah dia karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau nikahkan anak perempuanmu karena agama menantumu, wa khuluquhu karena akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tak kau nikahkan dengan laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, maka dia akan menjadi kerugian yang luar biasa. Mudah-mudahan anak perempuan kita dijaga Allah dari perbuatan zina, dijaga dari pacaran, yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hadir ini, yang tak hadir. Mudah-mudahan anak-anak di Tandun ini yang pacaran semuanya putus. Allah Pak Ustadz, saya mendoakan kalian putus karena saya sayang. Maaf cakap beribu maaf di depan ulama, di depan datuk, tak layak saya cakapkan, tapi ini untuk menjaga harkat martabat. Seandainya terjadi kecelakaan, hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Yang sakit-sakit, yang muntah-muntah meregang nyawa, yang laki-laki apa perempuan? Tak berani masuk ke kelas, ke kampus, akhirnya berhenti sekolah, berhenti kuliah. Yang putus sekolah laki-laki apa perempuan? Orang tua malu, tetangga semuanya bercerita aib. Akhirnya anak dikirim jauh, pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Kalau anak bertanya, tetangga bertanya, anaknya kemana? Lagi S2. Berbohong, menipu, hanya gara-gara perbuatan zina. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan kotor, jahat, seburuk-buruk jalan. Ketika Islam datang, dimuliakan perempuan, diangkat harkat martabat perempuan. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah tapak kaki perempuan, di bawah tapak kaki ibu. Saya mau menasihati anak saya, kau mesti patuh sama aku nak, karena sorga di bawah tapak kaki ayah. Belum dapat hadisnya sampai sekarang. Sorga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya bekudis. Oh, belum suara azan. Ini masjid apa musola? Masya Allah, pohonnya mengarah kemari. Assalatu wassalamu alaika ya man. Begitu dulu ketika saya masih ceramah di Masjid Islamic Center, disiarkan secara langsung melalui TV Radio Al-Madani. Masih ada lagi siaran langsung dari Islamic Center Pasir Pangarayan? Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada innalillah, mudah-mudahan hidup lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa setelah hijrah orang menjadi baik. Yang sebelumnya siapa yang baik? Orang kaya. Siapa yang baik? Darah biru Quraisy. Siapa yang baik? Tapi setelah Islam datang, khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang paling mulia, inna akramakum indallah. Yang paling mulia bukan yang paling kaya. Yang paling mulia bukan yang paling tinggi kekuasaannya. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah. Ini ajaran Islam. Zaman dulu yang paling mulia orang kaya. Zaman dulu yang paling mulia orang yang berdarah biru Quraisy. Apakah yang duduk di atas pentas ini orang yang paling mulia? Belum tentu. Boleh jadi yang paling mulia adalah mereka yang berada non di bawah pokok kayu di sana, tak dapat pentas, jauh mata memandang. Ini untuk membahagiakan orang yang jauh-jauh.
Boleh jadi yang lebih mulia adalah ibu-ibu yang duduk di atas rumput, tidak dapat karpet, tak dapat tenda, bawa payung sendiri, tidak menganiaya orang. Kami yang di atas ini boleh jadi menganiaya orang. Kenapa? Ini karpet pinjam. Kalau sampai kotor, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar kemuliaan yang sebelumnya karena harta, karena tahta, karena wanita, karena kuasa. Tapi begitu Islam datang, Bilal bin Rabah berkulit hitam, tidak kaya, tidak berkuasa, tidak Quraisy, tidak Arab, tidak darah biru. Dialah yang diangkat Nabi naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal yang berkulit hitam. Begitulah Islam memuliakan orang. Tahun 1950-an, Amerika masih meletakkan orang berkulit hitam sebagai budak di kebun binatang, disamakan dengan hewan dari Afrika. Amerika itu yang katanya paling hebat dalam peradaban, tahun 1950-an, 50 tahun yang lalu, mereka masih meletakkan orang Afrika di kebun binatang untuk ditonton. Orang Afrika yang pertama kali kuliah di Amerika, di Eropa, tak boleh masuk kelas, dibuatkan kursi khusus di luar kelas. Tapi Islam 1444 tahun yang lalu, la fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Dalam Islam yang mulia bukan karena kulitnya, dalam Islam yang mulia bukan karena jabatannya, hartanya, kekuasaannya, bentuk rupanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah hati kamu. Kalau ditengok badan, maka lebih dulu gajah masuk surga daripada Abdul Somad. Tapi yang ditengok bukan badan, yang ditengok adalah hati dan amal soleh. Mudah-mudahan kita ini semua amalnya soleh-soleh semua, amin. Ibu-ibu tadi menyambut kami dengan Pak Ahmad dari jalan, begitu masuk terdengar suara Bismillah tawassalna billah. Alhamdulillah. Kadang di tempat lain lagunya sudah bagus, backing vokalnya tak bagus. Tempat lain pernah saya dengar lagu yang macam dibanyikan ibu-ibu tadi. Bismillah tawassalna billah, la 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 la, la 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 la. Sebenarnya tidak. Tapi tadi saya dengar ini ada lalala, rupanya sudah tidak. Ini memang betul-betul sudah hijrah. Ibu-ibu grup nasyid, grup marawis, grup marhaban, lanjutkan Bu. Karena kalau tidak dilanjutkan, rusaklah nanti acara-acara pernikahan walimah anak kita. Walimahnya bagus, akadnya bagus, kendurinya bagus, tapi diisi dengan keyboard tunggal, teng teng teng. Pentasnya tinggi, rok penyanyinya pendek. Atuk-atuk di bawah banyak salah telan rendang. Itu tidak terjadi di Tandun. Karena di Tandun semuanya tidak lagi pakai keyboard tunggal, tapi sudah pakai marawis marhaban. Amin. Yang terakhir, Islam datang merubah cita-cita. Cita-citanya jadi apa? Wanita karir. Cita-citanya jadi apa? Jadi raja. Cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Cita-citanya jadi apa? Jadi pengacara. Cita-cita jadi apa? Jadi polisi. Cita-cita jadi apa? Jadi tentara. Setelah Islam datang, itu bukan cita-cita, itu hanya jalan. Yang cita-citanya adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka, ridhamu yang kucari. Jadi anggota DPRD Komisi 8 mencari ridha Allah. Akhirnya ditolong fakir miskin, anak yatim, duafa, dibantu dengan tanda tangan. Jadi bupati mencari ridha Allah, bangun Masjid Islamic Center. Jadi polisi mencari ridha Allah, tangkap pecandu narkoba, tegakkan hukum. Menjadi tentara mencari ridha Allah, kawal negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajah, mencari ridha Allah. Jadi kades mencari ridha Allah, kumpulkan RT RW. Jangan ada orang jualan khamar, jangan ada orang buat permusuhan, jangan ada orang judi laga ayam, jangan ada orang judi macam-macam. Mencari ridha Allah, kita tidak akan kelahi, kita tidak akan bertengkar. Kenapa? Karena tujuannya satu, li'ila'i kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi? Ustaz Abdul Somad. Jam berapa dia mulai tausiah? Jam 3. Sampai berapa? Sampai jam 4.
sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Apalagi yang dijelaskannya? Menjawab beberapa pertanyaan mengenai zihar. Apa hukuman menurut agama Islam orang yang menzihar? Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Orang jahiliyah dulu kalau dia tak suka sama bininya, maka dibilangnya pundak bininya macam pundak emaknya. Ku tengok pundak engkau macam pundak emakku. Itu cara dia menzihar, menceraikan istrinya, menyamakan istri dengan emak. Emak tak boleh dihubungi kelamin, haram. Emak tidak boleh dibuat perbandingan dengan istri. Tapi kalau sekedar masakan kau ini enak betul lah macam masakan emakku, itu bukan benci, itu sayang. Hati-hati, maka orang mesti belajar fikih. Dulu kalau di Islamic Center Pangarayan, setiap malam Rabu maka ada 3 pengajian. Pengajian fikih dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, pengajian akidah dengan Ustadz Dr. Nixon Hussein, pengajian akhlak dengan Dr. Mustafa Umar, tabligh akbar hadis dengan Ustadz Abdul Somad, ditambah lagi bonus dengan Profesor Alaidin Koto dan Ustadz Saidul Amin. Dulu begitu. 3 ini tak boleh ditinggalkan. Ada kajian akhlak, ada kajian fikih, ada kajian akidah. Adapun masalah zihar, masalah tolak, masalah li'an, masalah rujuk, itu kajiannya masalah fikih nikah. Adapun kajian masalah membersihkan hati dari hasad dan kibusu hati, itu kajiannya akhlak. Adapun masalah tentang masalah bedukun, masalah syirik, masalah menduakan Allah, masalah jimat, itu kajiannya adalah akidah. 3 kajian tak boleh dipisahkan. Yang paling tinggi adalah akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Apa itu akidah? Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sifat 20. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun ayat sama basar kalam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah masalah fikih, masalah sholat. Sebelum sholat ada suci, air suci mensucikan, air wudhu tayamum, darah bisul, darah haid, darah jerawat, darah wiladah, mandi, segala macam, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah akhlak, mensucikan hati. Jangan sampai kita hasad busuk hati, dendam, kesumat. Jangan sampai berasal dari hasad, dengki, lalu kemudian menyantet orang, minta ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Membersihkan hati dari segala macam yang merusak hubungan. Ini 3 kajian jangan sampai hilang. Akidah, akhlak, fikih. Mohon penjelasan Ustaz tentang hukum sholat Jumat di masjid yang saling berdekatan. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu kepalanya dipancung. Satu riwayat menyebut kepalanya dibawa ke Mesir, dikuburkan di dekat masjid. Masjid yang ada di dekat itu namanya Masjid Sayyidina Husain. Jaraknya cuma jalan saja. Ini Masjid Kepala Sayyidina Husain, ini Masjid Al-Azhar Kairo. Berdekatan-dekatan, tapi jamaahnya penuh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu masjid satu belum penuh, dibangun masjid satu lagi, sehingga kurang jamaah Jumat dari 40 orang. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Itu 2 kemungkinan. Pertama, pejabat lewat atau orang meninggal. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala, yang meninggal diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Nah, jadi tentang masalah masjid berdekat-dekatan, silakan bangun masjid sebanyak-banyaknya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Jangan nanti tetangga sebelah membangun tempat ibadah baru kita marah-marah. Kenapa nih banyak sekali? Kenapa banyak sekali? Kalian kenapa tak bangun masjid? Bangun masjid. Kalau di dalamnya cuma ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, namanya masjid jami. Dalam fikih cuma 2, masjid dan masjid jami. Tempat kita ada musola, ada surau, ada langgar. Orang Jawa di langgar tak mati.
Makanya kalau ada langgar surau musola, tak ada sholat 5 waktu, itu sebenarnya masjid. Tetap masuk tahiyatul masjid, tetap boleh iktikaf. Tapi kita sudah kadung menyebutnya surau langgar musola. Ya nggak apa-apa, silakan teruskan. Bangun masjid sebanyak-banyaknya, tapi ramaikan dengan sholat berjamaah. Tanah yang dibuat rumah akan dijual. Tanah lapangan sepak bola tandun tak ada jaminan 100 tahun lagi akan datang. Bisa jadi dibangun ruko, bisa jadi dibuat orang renang, kolam pancing. Tapi yang dijamin sampai hari kiamat tidak akan diganggu orang adalah masjid dan musola. Luar biasa masjid nih Pak Ahmad. Memang bangunannya biasa aja Pak Ahmad, tapi atapnya warna biru Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah masjid. Doakan Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Supaya mengalir pahalanya. Bapak bangun rumah yang besar, megah, mewah, cantik. Setelah Bapak meninggal, datang suami ibu yang baru. Namanya Bronis, berondong manis. Bapak punya duit banyak, Bapak belikan ke mobil. Nanti mobil Bapak dipakai oleh suaminya yang baru. Apa yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah masjid. Bangun masjid, tapi jangan cuma bangun masjid, ramaikan dengan sholat berjamaah. Anak saya insya Allah dari Tandun 9 orang akan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Mohon doanya Pak Ustadz supaya perjalanan kami dipermudahkan Allah dan membawa ilmu yang berkah. Pesan saya kepada anak-anak Tandun yang akan ke Mesir, camkan baik-baik. Baik dari Tandun, Rokan Hulu, Riau, dari manapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalian yang akan ke Mesir, camkan 5. Yang pertama, sukses study. S1, S2, S3. Jangan pulang sebelum doktor. Nanti kalau sudah pulang payah kuliah, biaya mahal. Sidang terbuka 20 juta, tertutup 20, buka tutup 50. Selesaikan S1, S2, S3 baru balik. Dulu Pak Ahmad buat peraturan, tidak boleh ceramah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan kecuali doktor. Dulu. Apalagi nanti zaman kalian pulang, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, Dr. Mustafa Umar, Dr. Alaidin Koto, Dr. Nixon Husin. Satu-satunya yang boleh ceramah tak Dr. Abdul Somad. Saya memang dapat spesial dari Muhammad Abdul Somad, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis dulu sebelum begini. Jadi yang pertama, kalian mesti sukses tadi. Jangan balik sebelum doktor. Yang kedua, jangan sekedar sukses kuliah saja, tapi membaca kitab dengan para ulama. Namanya talaki. Dengar elok-elok, talaki, bukan belaki. Talaki. Baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik. Baca kitab Matan Taqrib, baca Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca Mahalli, baca kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Utul Qulub. Datang kepada para ulama, baca qiraat Hafs an Asim, baca qiraat Warsh, baca qiraat Kumbul, hafalkan Quran, baca qiraat Ibnu Katsir. Talaki. Karena kalau hanya sekedar S1, S2, S3 tak ada ilmunya. Tapi kalau talaki banyak ilmunya, seimbang antara isi. Jangan sampai masyarakat Riau pulang menunggu bom atom yang meledak. Ini ada anak Tandun balik dari Mesir, kami mengharapkan sesuatu yang wah luar biasa. Tiba-tiba pulang biasa-biasa saja. Mereka akan kecewa. Pertama, sukses tadi. Yang kedua, sukses talaki, hatam kitab-kitab kuning. Yang ketiga, sukses organisasi. Ikuti Persatuan Mahasiswa Riau di sana, namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ikuti organisasi Indonesia di sana, namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Ikuti organisasi sosial kemasyarakatan di sana, ada namanya Nahdlatul Ulama, PCNU, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Al-Wasliyah, ada namanya Hikmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, ada namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah,
maka ikuti ormas-ormas supaya terbiasa menggodok, bermusyawarah ADART. Mana tahu nanti pulang ceramah jamaah banyak, bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, tidak mustahil. Maka kita sudah terbiasa berorganisasi. Yang keempat, sukses metodologi. Pelajari bagaimana menghafal Quran cepat, bagaimana belajar bahasa Arab cepat, karena orang ingin mencari metode-metode. Metode baca kitab kuning cepat, metode bahasa Arab cepat, metode tahsin Quran cepat, metode tahfiz Quran cepat. Orang sekarang mau cepat. Zaman sekarang bukan cuma belajar cepat, hamil pun cepat. Zaman dulu 9 bulan 10 hari, sekarang lahir, nikah Januari, April lahir. Saking kan semuanya udah mau cepat. Semuanya mau instan. Zaman dulu kita masak rendang, bumbunya, ambil kelapanya, digonseng, dimasak, 1 hari baru selesai. Zaman sekarang ambil ayam, pukul-pukul jadi, apa namanya? Ayam penyet. Jadi orang mau cepat, metode cepat. Yang terakhir, yang kelima, sukses komunikasi. Orang tak tahu apa yang ada di kepala kita. Latihan menulis buku, latihan ceramah. Saya selama di Mesir tak ada ceramah, di Maroko tak ada ceramah, karena tak ada sesama mahasiswa Indonesia saja. Tak ada orang Indonesia. Di Maroko orang Indonesia mahasiswanya 30, dikumpul semua orang Indonesia di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, cuma 70 orang. Tidak mungkin tabligh akbar. Tapi sekarang bisa latihan, punya channel YouTube. Jadi adik-adik yang akan berangkat, nanti sampai di Mesir kalian punya channel YouTube, isinya buat vlog, video pendek, ceritakan ke kami di Tandun, bisa kami tonton nanti. Buat video pendek tentang Al-Azhar, buat video pendek tentang Masjid Husain, buat video pendek tentang Masjid Sayyidah Zainab, buat video pendek tentang Masjid Sayyidah Nafisah, buat video pendek tentang Sungai Nil, buat video pendek tentang makam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi banyak sekali nanti video yang bisa kalian buat. Buat channelnya. Channelnya apa? Anak Muda Tandun di Kairo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau sudah jadi video-videonya, kirim ke Ustaz Somad. Nanti akan saya iklankan, saya posting di Instagram supaya kalian punya latihan. Ada yang ngomong tak pandai, grogi, menulis. Yang tak bisa bercakap, menulis. Menulis juga komunikasi. Ada orang tak pandai ceramah tapi bukunya banyak, menulis. Yang tak bisa menulis, bercakap. Ada orang bisa dua-dua, bukunya banyak, ceramahnya banyak, mantap. Ada yang tak bisa ceramah tapi menulis, mantap. Ada yang tak bisa menulis tapi bisa ceramah, mantap. Tak bisa menulis, tak bisa ceramah, mati aja. Untuk apa kau hidup? Buang-buang waktu, buang-buang masa. Untuk apa sekolah jauh-jauh ke Mesir kalau cuma bermanfaat untuk diri sendiri? Pulang ke Tandun, pulang ke Riau. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi perang. Ta'ifatun, mesti ada satu orang. Dia tafaqahu fiddin, belajar agama. Banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Nanti kalau anak saya sekolah ke Mesir mau makan apa? Nanti balik dari Mesir kerja apa? Orang tua saya termasuk yang nekat mengirimkan anak ke Mesir. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Krisis moneter, $1 20.000. Yang lulus 100 orang, yang berangkat cuma 74 orang. Yang lain tak sanggup berangkat. Takut orang memberangkatkan anaknya. Ibu saya, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Berangkatlah kau nak. Ku carikan berangkat. Tak ada pikiran saya pulang nanti akan duduk dengan bapak anggota DPR RI Komisi 8. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk dengan Bupati Rokan Hulu, dengan Gubernur Riau, dengan orang-orang besar. Tak ada. Kita belajar saja karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Pernah Ustaz bercerita-cerita akan menjadi dosen, akan mengajar di Brunei Darussalam. Cita-cita saya dulu cuma satu saja. Aku ingin membahagiakan amak. Bahagiakan orang tuamu, senangkan dia, jangan susahkan dia, jangan sikit-sikit telepon dia. Mau cari tiket, minta ke dia. Sampai ke Mesir galau, nelpon dia. Belum apa-apa, menelpon dia. Mau menikah, ma. Punya anak, ma. Mau lulus, ma. Mau mati, ma. Cucu lahir, ma. Lama-lama mati, ma kita juga gara-gara kita. Bahagiakan orang tuamu, insya Allah Allah akan memuliakanmu. Kesan saya ke rumah Bapak Dr. Haji Ahmad MSI di tepi sungai Batang Lubuh, Pasir Pengarayan. Masuk saya ke rumah tinggi,
lukisan emaknya besar sekali. Itulah kesan saya pertama kali. Oh, rupanya orang ini diangkat Allah karena dia memuliakan ibunya. Dibuatnya lukisan besar. Kami buat haul Hajah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, mursyid tarekat Naqsabandi Rokan Hulu, punya anak perempuan Hajah Siti Fatimah, punya anak laki-laki Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Muliakan orang tuamu, buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi anak-anakku, adik-adikku yang akan ke Mesir, saya berangkat ke Mesir 98, sekarang 2022, jarak kita 24 tahun yang lalu. Sudah 24 tahun yang lalu rupanya saya berangkat ke Mesir. Hari begitu cepat berlalu. Saya ini masa lalu, yang masa depan adalah kalian. Kalian yang akan melanjutkan dakwah di hadapan Allah SWT. Bagaimana Riau, bagaimana Pasir Pengarayan, bagaimana Tandun di masa akan datang, tergantung anak-anak Tandun yang akan berangkat 9 orang. Wali 9, wali songo dari Tandun akan berangkat ke Kairo, pulang. Kalian bisa jadi Musa, kalian akan seperti Nabi Musa dari Mesir. Tapi jangan lupa, kalau kalian main-main, kalian jadi Fir'aun yang pulang dari Mesir. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi da'i, menjadi Musa-Musa yang luar biasa insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir majlis yang mulia yang baik, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah